Gawat, bocor, bocor. Bukan hanya BBM dan listrik yang bocor. Intelijen Prabowo berhasil telusuri asal virus corona. Yang jadi masalah, sudah 2 bulan harga minyak dunia turun. Pertamina belum menurunkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter. Jadi kemana kelebihan 3.500 per liter? Hitung saja 1 juta barrel atau 159 juta liter per hari selama 2 bulan dan ditambah 4-8 bulan ke depan akan menjadi 170 triliun rupiah dan tidak masuk ke negara. Jadi kemana bocornya? Tak hanya BBM, listrik pun mendapat sorotan. Masa rumah kosong tetap kena tagihan listrik? Padahal dipakai saja tidak. Sejumlah masyarakat ramai mengeluhkan tagihan tarif listrik yang naik drastis pada awal Mei ini. Kenaikan tersebut tak hanya terjadi pada rumah tangga yang penghuninya dirumahkan akibat wabah corona COVID-19, tapi juga pada hunian yang telah dikosongkan. Kenapa itu bisa terjadi? General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ihsan Asad menjelaskan, rumah kosong tetap dikenakan tagihan pemakaian lantaran ada perhitungan energi minimum selama 40 jam. Kita ada energi minimum 40 jam, meskipun rumah kosong. Pelanggan harus dikenakan energi minimum 40 jam minimalnya, ungkap dia dalam sesi telekonferensi Rabu 6 Mei. Di sisi lain, ilmuwan Indonesia berhasil telusuri asal virus corona yang datang ke Indonesia. Semuanya berasal dari Cina. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman berhasil menelusuri perjalanan dari 3 sampel virus corona atau COVID-19 yang menyerang Indonesia. Dan dari hasil penelusuran itu terungkap bahwa 3 sampel virus corona semuanya berasal dari Cina. Dalam keterangan resmi melalui akun Facebook, Selasa 5 Mei, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menceritakan secara detail kisah penelusuran para ahli mereka untuk menemukan asal-muasal virus corona di Indonesia. Jadi, 3 sampel di Indonesia berasal dari mana? Tulis Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengawali kisahnya. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah mensubmit 3 sekuens full genome dari virus SARS-CoV-2 pada pasien Indonesia dengan ID Eijkman 2444, Eijkman 0141, dan Eijkman 0317 ke portal GISAID. Data sekarang sudah available dan bisa diakses siapa saja, asal sudah mendaftar di GISAID ya. Lantas, mudah saja untuk mengetahui 3 sampel tersebut berasal dari mana transmisinya. Jika sekuens Indonesia sudah di tangan, ada belasan ribu sekuens pembanding lainnya yang juga tersedia. Tapi, karena saya malas mendownload semuanya itu, jadi saya memfilter analisis global dari institusi atau organisasi lain untuk melihat asal-muasal sampel Indonesia. Organisasi tersebut bernama Nextstrain yang sudah sangat baik mengkurasi data dari GISAID, menganalisa dan memvisualisasikan kodus to Nextstrain. Jadi, dari 3 sampel tersebut, secara evolusi, semua transmisinya berasal dari Cina. Sama kayak manusia modern, berasal dari Afrika, tapi bukan dari Cina. Kemudian, virus dari Cina bermigrasi dan berevolusi sepanjang migrasinya. Sepanjang lompatan dari satu host ke host lainnya, sama kayak manusia, terus berevolusi. Tapi bedanya, virus berevolusi jauh lebih cepat dibanding manusia. Menariknya, ada 2 grup atau clade besar, grup Asia dan Eropa, yang berevolusi secara paralel di kedua grup tersebut. Grup tersebut ditandai oleh diferensiasi mutasi asam amino pada protein. ORF1b, Open Reading Frame, pada posisi asam amino 314. Juga pada protein S spike pada posisi asam amino 614. Ketika sampel Indonesia berada di grup Asia, ini menarik.
protein S terdiferensiasi secara regional. Pasti ada fungsi yang berpengaruh. Tapi, saya lihat gen AC2. Di dunia kok nggak ada yang berbeda ya? Ini untuk diteliti lebih jauh oleh virolog Indonesia. Anyway, namun sekali lagi, semua berasal dari Cina ya. Nah, dari 3 sampel virus tersebut mengalami kisah perjalanan yang berbeda. Untuk sampel Eggman 2444, virus berasal dari Jepang. Awalnya berjalan dari Cina menuju Australia dan ke Jepang. Akhirnya di Indonesia. Pada akhirnya, virus ID Eggman 244 memiliki mutasi asam amino pada protein S posisi 76 dari threonine menjadi isoleucin. Untuk sampel dengan ID Eggman 0317, virus berasal dari Uni Emirat Arab. Awalnya berjalan dari Cina menuju ke UK, kemudian ke US, kemudian ke Uni Emirat Arab, dan berakhir di Indonesia. Pada akhirnya, virus dengan ID Eggman 0317 memiliki mutasi asam amino pada protein ORF1A pada posisi 461 dari isoleucin menjadi valin. Untuk sampel terakhir, dengan ID Eggman 0141, virus berasal dari US. Awalnya berjalan dari Cina menuju ke UK, kemudian ke US, dan berakhir di Indonesia. Pada akhirnya, virus dengan ID Eggman 0141 memiliki mutasi asam amino pada protein ORF1A posisi 2103 dari serin menjadi fenilalanin. Begitulah kisahnya. Menariknya, ketika virus di Indonesia tersebut tidak atau belum menjadi source bagi mutasi virus lain di negara lain. Setelahnya, hanya terjadi pada transmisi lokal. Akan dilihat pada sekuens-sekuens baru dari sampel Indonesia. Selain itu, semua mutasi kunci virus di Indonesia ini bersifat non-sinomius. Perlu dipelajari bagaimana mutasi ini berakibat pada struktur protein virus tersebut dan fungsinya. Apakah mengubah fungsi atau tidak? Ini serem sih. Mutasi fungsi, jika lajunya cepat, bisa susah ditangani. Tapi, para virolog di Lembaga Biologi Molekuler Eggman bisa menganalisisnya. Kisah perjalanan virus corona dari Cina menuju Indonesia ini disebutkan dirangkum oleh Pradipta Jati Kusuma, salah satu peneliti postdoktoral LBM Eggman di bidang evolusi dan genetik populasi, yang telah dengan baik merangkum cerita perjalanan virus SARS-CoV-2 dari analisis yang dilakukan di NextStrain. Penjelasan yang diberikan menunjukkan salah satu manfaat kita telah melakukan perurutan genom dari 3 isolat tersebut. Kita balik ke rumah kosong. General Manager PLN, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ihsan Asad menjelaskan, rumah kosong tetap dikenakan tagihan pemakaian lantaran. Ada perhitungan energi minimum selama 40 jam. Kita ada energi minimum 40 jam, meski rumah kosong. Pelanggan harus dikenakan energi minimum 4 jam, 40 jam minimalnya. Ihsan mengatakan, rumah kosong yang tagihan listriknya lebih besar dari perhitungan minimum tersebut, maka pembayarannya akan dialihkan untuk tagihan di bulan depan. Kalau misalkan hasil rata-rata lebih besar daripada angka minimum tadi, maka nanti akan kita perhitungkan di rekening bulan depan, ujar dia. Menurut dia, kasus seperti ini sudah sering terjadi di PLN, kemudian mengambil perhitungan rata-rata dari 3 bulan tagihan listrik sebelumnya pada rumah kosong tersebut. Banyak kasus seperti ini terjadi di kami. Kami merestitusi pelanggan-pelanggan listrik yang memang rumahnya kosong, tidak bisa masuk dan sebagainya, ucap dia. Jadi nggak usah khawatir, semua datanya terdokumentasi rapi. Nanti kita bisa juga langsung direstitusi, dikembalikan jadi aman, tandasnya. Sebelumnya, pelanggan listrik kelompok 900 volt ampere hingga 1300 volt ampere ramai-ramai mengeluhkan kenaikan listrik yang dinilai tidak wajar. Padahal mereka mengklaim tidak melakukan aktivitas yang boros listrik. Ada juga yang menyatakan tidak work from home, sehingga harusnya listrik masih diambang wajar. Bagaimana menurut pendapat Anda?